Pemain muda yang satu ini, PSS fans sangat menjadi buah bibir karena penampilan yang begitu ciamik ketika dia mendapatkan pengalaman ketika berada di Garuda Select, kemudian juga di saat bermain untuk Indonesia juga penampilannya top banget, dan itu membuat bangga juga pastinya untuk PSS fans dan seluruh penikmat sepak bola Indonesia. Berasal dari Gunung Kidul dan perjuangannya untuk bisa menjadi pemain profesional sangat menginspirasi, khususnya juga untuk pemain-pemain muda pastinya. Saya yakin sekali kalau seandainya banyak dari PSS fans yang mungkin nih usianya masih di bawah dari pemain yang di samping saya ini bisa ikutin footstep-nya dia, nanti kedepannya regenerasi sepak bola di Indonesia itu bisa berjalan dengan sempurna. Jadi kalau begitu, di samping saya udah ada Hoki Caraka. Halo. Tepuk tangan. Selamat datang PSS fans di PSS Podcast Story of Super Asia, dan seperti biasanya bareng sama saya James Purba. Di samping saya seperti yang tadi sudah saya perkenalkan ada Mas Hoki Caraka, yang pastinya hokinya ini begitu luar biasa. Saudara-saudaranya semuanya juga nih, kalau saya ngomongin fun fact, depannya tuh hoki semua. hoki semua. Kalau manggil hoki semua ninguk. Sangat sederhana ya. Jadi konsepnya itu pokoknya kalau misalkan di rumah hoki semuanya pada Malah panggilannya nggak hoki. malah bukan hoki. Iya, bukan hoki. Jadi Kalau seandainya kamu siapa panggilannya? sebenarnya Caraka. Heeh. Terus di SSB diganti Caroko. Caroko. Iya, jadi setengah Caraka, setengah Coroko. Terus kakak Jelma, terus adikku yang cowok Sahdu, yang keempat Inara. Mungkin gara-gara di Garuda Select aja hoki, jadi keterusan hoki. Hoki jadinya ya, orang-orang atau mungkin Sampai penikmat orang-orangnya bola hoki. Dan semoga hokinya ini benar-benar nanti Sampai mati. alright, Hoki. Pertama-tama pastinya saya pingin banget nih untuk mengulas lagi lah. Pasti juga udah ada lah beberapa kali ada momen interview Hoki nih ketika di timnas mungkin, atau pada saat Hoki di Garuda Select ya. Yeah. Tapi sebetulnya nih aku manggilnya Caroko atau Caraka atau Hoki aja nih? Ya Panggilan karena udah jadi hoki aja. Hoki aja. Alright, ini cool banget nih. Hoki. Hoki, ya. Alright, Hoki. Tapi menarik juga sih pastinya kalau seandainya PSS fans tahu ya proses perjalanannya dari Hoki ketika dia ini berkiprah ya sebagai pemain sepak bola. Ternyata memang lika-likunya banyak ya. Iya. Hoki, bahkan juga yang bikin saya kaget itu ternyata kamu waktu zaman SD pengen jadi pemain sepak bola karena temen kamu atau kakak kelas kamu. Iya, dari teman sekelas. Teman sekelas. Iya. Ceritain Hoki. Aduh, menarik banget tuh kelihatannya. Jangan dicontoh ya. Tapi kan kalau mencontoh yang baik itu salah satu Yang baiknya cara aja. positif, yang Tapi kan baiknya ada aja. ada yang jeleknya ini. Nah, nggak apa-apa, kamu di sini pokoknya cerita yang jelek juga sama Hoki. Karena temanku kan emang jago main bola. Yes. Namanya Bintang. Nah, dia sering nggak masuk sekolah karena izin turnamen. Nah, jadi kepingin lah karena kan izin sekolah. Iya. Ya mungkin karena dulu malas sekolah ya jadi jadi pengen ini ikutan sepak bola ya, dan gabunglah sama SSB Handayani yang di Gunung Kidul itu. Ya nyatanya ya izin terus karena ada turnamen. Seneng lah di situ akhirnya. Iya, karena kan kumpul sama temen ya kan. Iya. Apalagi main bola sambil liburan ya Iya, kan. Ya iya, apa iya. yang kurang ya cuma nggak ada yang kurang malah 100% full senyum. Wih. Ya terus Asik mungkin banget. dari situ sih, sama dulu ya sering nganterin almarhum kakek saya. Terus katanya kan emang almarhum kakek emang pemain bola dulu. Kayak Bio Paulin katanya, rambutnya. Terus katanya punya lompat tinggi kan. Terus ya dari situlah jadi pengen nerusin karirnya kakek gitu. Terus SMP mulai nyeriusin sepak bola. SMP kelas 3 kayaknya turun ke Bantul. Di situ ikut SSB Persop PLT. Terus sudah jarak 1 tahun ikut turnamen Suratin itu, Suratin U17 yang di Sleman ini. Ikut Pertaba Bantul. Selesai itu juara 3 bersama.
dipanggil lah sama Coach Guntur ikut akademi PSS Sleman. Rentan 3 atau 6 bulan di akademi Sleman, dipanggil seleksi lah sama Garuda Select di Bogor. Dari akademi Sleman ada 4 anak udah bareng aku gitu. Terus aku, Lucky, Farhan sama Dion sampai ada 4 tahap kan di sana. Aku sama Lucky sampai ke 4 tahapnya. Ya. Terus Farhan sama Dion baru tahap 1 udah gugur. Ya mungkin karena pandangan pelatih beda-beda kan. Ya terus final stage-nya aku yang di bawah. Oke. Terus ke Inggris, masih panjang ini. Masih panjang ya? Mau cerita lagi apa enggak nih? Sebentar, karena memang Hoki ini anaknya suka ngobrol ya, PSS Fans. Jadi saya coba hold dulu karena memang ceritanya sungguh menarik. Karena kan aku juga sebetulnya sering dengar nih ceritanya Hoki ketika di akademi juga di PSS U18 ya. Iya. PSS U20 juga ya. U18, U20. U18, U20 dan Hoki ini salah satu pemain muda yang pada saat itu di akademi paling on time datangnya. Sering. Padahal jauh itu perjalanannya Iya, ya. setiap latihan paling setengah jam sebelumnya udah di situ. Kadang pernah 2 jam sebelum pertandingan sparring itu friend match. 2 jam sebelumnya udah sampai lapangan. Oke. Iya. Karena mungkin perjalanan jauh jadi ngerasa capek kan, terus emang seneng aja di perjalanan, menikmati. Kalau di perjalanan udah banyak mikir nggak enak sih, jadi moodnya jelek kan, mainnya jadi jelek. Iya. Tapi memang ketika Hoki ini menjalani hari demi hari ya pada saat itu kan on the way dari Gunung Kidul ke Sleman kan itu juga jarak tempuhnya lumayan. Tapi karena memang kamu enjoy dan passion ya. Iya, menikmati aja. Menikmati jadinya. Kurang kopi sama Naik kopi rasa turu gitu. Cuman aku kemarin juga sempat kepoin nih ceritanya dari bapaknya Hoki ketika memang ada salah satu interview gitu di mana ceritanya benar-benar menginspirasi gitu ya. Karena ya pada saat itu Hoki pernah ditemani oleh almarhum kakek, kemudian juga bapak yang nemenin, ibu juga nemenin gitu loh. Aku tuh penasaran. Ada tetangga juga nemenin. Serius ini? Ya kalau nggak bisa, ada yang bisa nganterin kan ikut tetangga ke tempat latihan doang, pulang dijemput. Luar biasa loh. Iya, gimana pun caranya biar bisa latihan. Hujan deras pun berangkat. Gimana caranya bisa latihan? Pernah sempat hujan deras kan, ada pokoknya kayak badai gitu. Ya ibu saya ku paksa sampai nangis-nangis karena pengen latihan kan. Ya walaupun sampai lapangan gak jadi latihan, yang penting udah sampai lapangan. Oke. Karena lapangan gak bisa dipakai kan kalau Gunung Kidul. Kena hujan dikit genang. Langsung genang gitu ya. Cuman memang yang jauh lebih pingin aku tahu itu adalah ketika ya proses perjalanan di saat kamu dari Sleman ke Gunung Kidul itu kan apa ya? Lumayan jauh. Tapi kan pasti ada obrolan-obrolan tuh yang kamu mungkin lalui gitu ya sama almarhum kakek kamu atau mungkin sama bapak kamu, ibu kamu, bahkan tetangga kamu gitu. Aku pengen tahu sebetulnya tuh kamu pasti kan curhat-curhat gitu atau mungkin juga ada pesan-pesan motivasi dari mereka gitu yang mengantar kamu begitu. Oke. Enggak sih, cuma misal tadi latihannya kurang apa itu diceritain. Tadi latihannya kenapa diceritain doang sih. Terus pernah suatu hari emang duit bensin habis kan. lucu tapi sedih sini. Duit bensin kan emang udah habis buat berangkat. Iya. Terus kan harusnya biasanya kan pulang pasti makan di jalan. Selama 1,5 jam perjalanan tuh ayah tanya, "Le, wis ngelih urung iso nahan sampai omah urung?" Wah, tenang aja, iki wis koyo poso Senin Kamis. Terus ya mungkin bapak ternyuh kan, terus nangis sampai rumah nangis, cerita sama ibu. Terus ya namanya kalau kayak gitu kan nggak bisa ditutup-tutupin kan. Kalau ayah nangis ya biasanya satu keluarga ikut nangis kayak paduan suara. Bisa kompak pokoknya, satu nangis semua. Wow, tapi apa ya, surprising me banget sih Hoki, karena di usiamu yang pada saat itu ya 15. mungkin masih 15 tahun kamu dari Gunung Kidul gitu loh, dan kamu bisa mendapatkan apa ya, pencapaian yang menurutku di usiamu itu
luar biasa gitu loh sebetulnya. Tapi banyak pelajaran, banyak hal yang tentunya ini juga bisa untuk memotivasi lah, seenggaknya untuk menginspirasi juga gitu loh. Untuk anak-anak muda yang mungkin saat ini seumuranmu yang dulu. 14 tahun, 15 tahun, khususnya yang ada di Sleman gitu. Karena kan memang kita tahu ya bahwa pasti keinginan dari kita semuanya itu kan pastinya kita pingin gitu ada yang lahir dari akademinya PSS gitu yang bisa untuk nantinya bermain di Indonesia, bisa bermain untuk di timnas senior gitu, bahkan juga untuk masuk first teamnya PSS. Dan kamu udah mendapatkan debut ya di tahun 2022 ini. 2021 sebenarnya udah pas lawan Tirakabu, lawan Borneo. Iya, lawan Tirakabu Borneo. Sekarang tahun sekarang lawan Persib kemarin. Ya, itu dia. Pas home. Itu sih debut kamu di bawah asuhannya Coach Seto. Terus juga langsung masuk ya, starting and up. Starting. Rasanya gimana Hoki? Kalau nervous, aku yakin pasti kamu Nggak nervous, nggak. udah nggak ada itu ya. Iya, nggak demam panggung lah pokoknya. Cuman terlalu bersemangat aja. Kayak kemarin kan harusnya dipanggil dulu baru masuk. Tapi aku masuk dulu baru dipanggil. Ya gimana ya, namanya kan belum pernah main, nggak tahu caranya. Ya masuk aja kayak ya biasanya kan masuk aja kan. Ini kok harus dipanggil satu-satu. Ya udah masuk aja, terus dipanggil sama senior. Belum. Ya aku cuma cuek, nggak masalah lah, cuma berdoa ya. Padahal ya nggak tahu. Saking semangatnya. Iya, mungkin karena semangat banget sih. Excited juga gitu kan, karena memang lapangan pun juga kan kamu cinta gitu, kamu udah menaruh cinta di sana. Emang udah apa ya? Udah mendarah daging. Iya, mendarah gitu daging, iya. Kayak nggak bisa dipisahkan lah udah. Bola adalah teman, tidur juga sama bola ya. Dulu ya. Sekarang sih kalau pulang ke Gunung Kidul ya main tetap sama bola kecil gitu. Oke. Kalau belum bisa tidur ya lempar bola ke tembok gitu. Lempar tangkep. Tapi di kamar kamu ada poster-poster gitu nggak? Pemain-pemain bola nggak ada. Ada. Tapi kalau untuk nih dari sisi apa ya, role modelnya Hoki Caraka. Aduh, semua udah tahu lah ini. Halan. Iya dong. Tadi baru udah cerita sih ya sebetulnya, cuman baru nggak tahu aja sih. Sebenarnya tinggal gedein badan aja sih. Gedein Okay. badan, nguatin strength. Ya kan Bang Det? Bang Det ini adalah teknisi kita ya, teknisi audio yang standby di belakang kamera. Oke ini asik banget, saking asiknya jadi kayak gini nih bahasa Indonesia. Anyway, oke. Kenapa kok Halan Oke? Ya karena ini sih dia kan gede nih. Terus walaupun gede dia tetap tenang saat finishing. Gede, tenang, kuat, kenceng. Penyelesaiannya kadang aneh-aneh. Iya, kadang nggak habis pikir lah. Masa bola crossing tinggi pakai kaki luar bisa gol. Ya iya itu dia Nah, sih. itu sih aneh. Apalagi yang terakhir waktu yang di Liga Champions ya. Iya, itu yang maksud. Iya. Gila sih itu. Terus yang bola crossing dari De Bruyne itu pas lawan Yang terakhir di Premier League ya. Sevilla. Iya di Liga Champions betul. Iya. Oke. Bola tanggung tuh. Masa bisa sambil sliding gitu. Kan harus dicontoh ya kalau gitu. Iya, contoh-contoh yang baik kamu harus bisa aplikasikan nantinya. Mungkin dengan gaya kamu juga. Kalau aku sih punya ide nih buat hoki ke depannya. Gimana? ATM. Kok bisa ATM? Ambil tiru modifikasi. Iya Kan? Itu yang kamu harus lakukan. Oke, aku yakin banget pasti kamu bisa untuk Enggak, lakukan. kirain tuh ATM Atletico Madrid. Iya. PS-an ya? Iya. Oke. Sekarang selain tadi kan ngomongin role model gitu kan, tapi kamu juga sebetulnya mendapatkan pelajaran yang menurutku banyak nih anak-anak muda yang pingin juga seperti apa yang kamu dapatkan ketika kamu di Inggris ya. Iya. 2 kali gitu. Bahkan juga sebetulnya kamu bukan hanya mendapatkan pelajaran, namun yang bikin kita semuanya juga senang dan full senyum adalah kamu juga bisa untuk menjadi top scorer juga di sana. 14 gol 2 musim berturut-turut. Gol, top assist juga. Top assist juga. Wow. Kok bisa sih Hoki? Ya nggak tahu karena mungkin terlalu enjoy ya. Jadi cuma proses tuh kita nikmatin
dinikmatin aja. Kalau pahit ya nikmatin aja jadi manis. Walaupun pahit sepahit-pahitnya ya kalau bisa dibikin manis. Pahit tuh cuma sebentar lah. Kalau manis kan bisa sampai mati. Berkelanjutan, Ya. sampai mati. Tapi kalau seandainya untuk sampai ke manisnya itu Harus itu pahit prosesnya. dulu. Harus pahit dulu. Oke, dan di Inggris kamu bersama dengan aku bisa bilang ya sosok-sosok di sepak bola yang menurutku juga bisa untuk mengembangkan potensi Iya. muda di sana ya. Salah satunya adalah ada Mas Wise ya. Mas Wes. Om Wes. Om Iya, Om Wise. Dennis. Ya, selalu bijak dia. Iya. Sangat teliti sih itu. Oke. Boleh dong sharing pengalamannya hoki gitu di saat kamu di sana, terus habis juga dapat bimbingan nih dari para coach yang ada di Garuda Select gitu. Kemudian juga yang menarik lagi nih PSS fansnya yang mungkin kita perlu harus korek-korek dari hoki, pengalaman di saat Api dong. oh iya sih, korek api nyalain. Udah kudu murup. Apa ya? Pasti kan secara penanganan, secara metodenya berbeda lah gitu. Apa sih yang kamu bisa mungkin ceritakan lah di PSS Podcast kali ini? Ya mungkin kalau dari segi latihan sih sama, mungkin cuma setiap latihan tuh berbeda-beda gitu. Jadinya ya gak bosen gitu latihan. Kalau di sini mungkin kadang emang sering dilakukan, jadi pemain mungkin ngerasa bosen gitu. Terus kalau segi bedanya, kalau di sini kan striker ya campur aja sama pemain lain. Kalau di Inggris emang striker dijadiin satu striker. Terus tengah sendiri, stopper sendiri. Makanya kenapa bisa ada naluri gol, karena setiap latihan dikasih waktu 1 jam atau setengah jam itu buat finishing, buat latihan shooting, buat benerin teknik gitu. Ya itu mungkin, setelah latihan. Iya, setelah latihan. Oh, bareng sama pemain-pemain lain gitu ya. Tetap harus Wow. dikasih waktu beberapa menit lah. Ya mungkin kita di sana emang dikasih gym, terus gymnya emang komplit, kita nggak kekurangan lah, jadi materinya ada banyak, kita ngelakuin bener. Terus apa ya bedanya? Jadi secara fasilitas mendulang sekali lah di sana pastinya. Oh, secara gizi mungkin. Gizi, yes, itu yang juga menjadi concern untuk penumbuhan otot dan lain sebagainya. Memang di sana tuh udah di set sedemikian rupa lah gitu. Wow. Yang gizi sih yang kayaknya beda di sini. Soalnya di sana kan emang jarang makan nasi. Yes. Tapi digantinya sama kentang rebus, kentang setengah mateng gitu kan. Pasta itu kan udah ada chefnya sendiri. Kalau kita mau bikin masakan Indonesia pun udah mau pulang ke Indonesia tuh baru bikin nasi goreng. Oh, jadi waktu pas hari-hari terakhir sebelum balik nih ke Indonesia gitu ya. Baru dibikinin makanan-makanan Indonesia. Kalau Gitu mau ya, masak steak sendiri pun kalau ada dagingnya, kita beli dagingan, kita serahin ke chef aja udah 3 makan. Oke, iya. Jadi setiap ini ada chefnya. Jadi untuk perihal maintenance ke pemain itu di sana begitu sangat teliti, begitu sangat dibimbing betul-betul lah. Dan bahkan juga sebetulnya kalau seandainya untuk kamu ketika dari Inggris ke Indonesia, kamu tetap masih jaga pola yang kamu dapetin di sana. Ya kalau tentang makanan sih susah karena kan kita di Indonesia ya. Ya tapi tetap menjaga lah dikit. Iya. Kebongkar deh semua. Ya, dikit gitu. Dikit loh ya. Tapi jangan bandel-bandel lagi ya. Kadang tuh ada yang update instastory saya gitu loh, ngetek-ngetek ini piye tuh. Gitu ya kan. Ya kalau namanya orang Indonesia ya, kalau mau diatur ya susah, kecuali kita jadi bapak sama ibunya. Bisa ngatur ya kan? Ya, exactly. Kalau kita kan netizen cuma bisa ngeliat, nggak bisa kayak nasihatin gitu. Bisa lah nasihatin tapi sewajarnya aja, jangan kayak terlalu menghujat, karena kan ini pesan dari hoki. Pesan hoki. Kalau hoki golden ways. Iya. Ya kalau dari pesan ini ada yang nggak terima ya mohon maaf lah. Ya kalau kita kan jadi pemain bola kan bisanya cuma main bola kan, kita nggak tahu hasilnya, kita nggak tahu apa rencana pelatih, kita cuma bisa melakukan. Jadi kalau
misal main belum jadi seleranya penonton ya mohon dimaklumi, jangan dikit-dikit dihujat ya. Kalau dikit-dikit dihujat kapan membangkitnya ya kan. Kalau kalau jadi netizen ya pinter-pinter dikit lah biar mental pemainnya nggak gampang down, terus nggak ngerusak mental pemain biar berkembang. Soalnya kalau pemain satu down mesti tim akan runtuh. Karena kan Iya. satu orang bertumpuk-tumpuk kan jadi Yes. jadi bangunan kokoh. Oke. Proud of you loh. Hoki keren banget loh. Sumpah. Salah satu orang yang masih muda lagi. Keren. Tapi itu dia. Contoh itu kan bukan hanya di atas lapangan aja. Iya. Tapi juga ketika hoki membawa diri, ketika hoki berpesan, berdialog, menikmati loh saya. Serius. Keren hoki. Kurang kopi. Itu yang harus saya kasih bonus hoki malam ini ya. Saya beliin kopi nanti kalau biar bisa tidur hoki. Ya Ngomong karena terus. mungkin kalau di Inggris itu kita psikolognya diajarin, psikisnya dijaga gitu. Mungkin karena dari situlah aku bisa ngomong kayak gini. Nah, karena kamu tadi udah kasih spill ya. Di sana prosesnya itu seperti apa sih Hoki kalau seandainya nih pemain ke psikolog, dari psikolog ke pemain, itu proses komunikasinya itu gimana? Apa sih yang kamu dapetin dari si bapak psikolog atau ibu psikolog yang ada di situ? Karena kan ini juga pastinya ya menjadi gambaran juga gitu loh bahwa pentingnya psikolog dalam industri dan juga bidang olahraga termasuk sepak bola. Iya. Ya kalau tentang apa ya, sepenting apa ya penting banget sih, soalnya kan para pemain emang hidup masing-masing kan, tapi kan jadi satu di tim. Nah, kalau di kehidupannya masing-masing kan kita nggak tahu ada masalah apa sama mereka kan. Iya. Jadi kalau misal sebelum gabung ke tim terus ada masalah itu harus diselesain katanya gitu. Terus yang ada masalah sedikit pun harus cerita sama psikolog. Karena kan memang di sana jauh dari rumah kan, jauh dari orang tua. Pastinya homesick itu menjadi salah satu penyebab ya biasanya ya. Terus kalau kita nggak ngomong sama psikolog, terus mau ngomong sama siapa gitu kan. Mungkin kalau nggak ngomong sama psikolog kita udah kayak orang gila di sana. Oke. Ya. Belum tentu semua itu bisa terbuka juga kan maksudnya ya. Pendekatan pun juga perlu harus di Kadang kan lakukan. jadi kapten kemarin kan alhamdulillah dipercaya jadi kapten. Kemarin ya mungkin karena jadi kapten terus ada yang beberapa anak down kan. Kayak misal Krishna yang tahu kan Krishna? Tahu nggak? Krishna oleh-oleh di Bali. Iya, Krishna. Budianto apa siapa tuh? Kemarin kan emang kayaknya down. Terus ada kalanya aku semangatin kan. Pas latihan tuh dia kayak loyo banget. Terus tak semangatin, tak tanyain kenapa kamu kayak gini. Padahal kan kamu emang masih muda, tapi kalau kayak gini terus kapan kamu mau berkembang gitu. Terus katanya ya gara-gara cinta diputus ceweknya. Itu juga salah satu Iya kan, hal yang dia masih berapa ya? 2006 dia. Terus tak giniin aja. Ya kan masih diputusin, siapa tahu bisa balikan. atau mungkin cari yang baru. Iya, atau mungkin cari yang baru. Orang masih umur segitu. Kayak mau ngamin satu nikah aja diputusin ya. Tak gituin langsung dia, iya ya, bener ya. Iya. Langsung semangat lagi di latihan. Wow. Jadi memang apa ya, ada hal yang kamu juga dapat belajar lah di sana gitu di saat kamu memompa semangat teman-teman gitu ya. Termasuk juga sebetulnya aku sangat memuji juga ya bagaimana treatment yang ada di Garuda Select ya, dimana juga untuk pendekatan satu dengan pemain yang lainnya gitu loh. Bahkan juga ini ya setelah latihan walaupun capek tapi masih bisa ada refreshing time-nya ya. Karena mungkin di sana kan emang siangnya lebih lama. Terus kita walaupun latihan sore, latihan siang, kita tetap bisa keluar sampai jam 9 beli ke Indomaret, supermarket. Biasanya kita ke supermarket nggak cuma 1-2 orang, bisa 9 orang, 10 orang. Karena kalau di sana sendiri itu nggak seru, serunya kan bareng-bareng jadi. Ada yang koplak satu di bawah gitu. Iya, ada yang jadi bantalan gitu ya ceritanya ya. Gak ada lo nggak rame deh pokoknya gitu. Pokoknya gitu. Apalagi kalau apa ya? Kalau ada yang satu bad mood nih. Misal
lagi nggak mau diajak ngomong, malah jailin, kita jailin gitu. Ya karena kalau lagi Batman gitu mending dijailin daripada didiemin. Iya. Kalau didiemin makin lama makin gak enak. Jadi itu gimana caranya untuk rame bareng agar bondingnya itu Iya. bisa tumbuh di situ ya. Jadi di luar lapangan bondingnya dapat, di dalam lapangan jauh lebih dapat lagi gitu. Makanya kemarin kan chemistry-nya kayak emang udah dapat banget kan. Iya. Ya karena itu sih, karena kita emang nggak mau aja di luar lapangan kita pisah-pisah. Yes. Ada fakta menarik sih sebetulnya PSS Fans ketika kita mencoba untuk mencari tahu Hoki Caraka gitu ya. Ketika dia dulu berposisi sebagai stopper. Iya. Dan ternyata dari proses di saat kamu di Garuda Select itu ya. Jadi kamu transisi itu. Iya. Dari posisi stopper Ke striker. ke striker. Iya. Banyak yang mungkin masih belum tahu prosesnya atau mungkin juga ada nih di antara PSS Fans yang sudah dengar ceritanya, tapi nggak apa-apa untuk kita ulang lagi atau ulas lagi Hoki. Gimana itu awal prosesnya Hoki? Gimana Hoki? Prosesnya tuh Bisa lah ya Hoki ya. pas seleksi tahap 2 harusnya kan kita taktik tuh, seleksi taktik. Nah kebetulan tuh hujan, terus lapangannya nggak enak kan buat taktik, terus dites sprint aja setengah lapangan gitu. Terus mungkin karena aku dipegang Dennis West juara 1 terus selama 3 kali kan, ya mungkin dari situ langsung tahap ketiga langsung diubah ke striker. Oke. Ya dari situlah jadi striker, tiba-tiba aja jadi striker. Oh. Mungkin kalau masih jadi stopper mungkin nggak jadi pemain PSS sekarang. Nganggur. Bisa mana ya? Jadi aku bisa Oh iya mungkin menggambarkan ada yang lain ya pasti. enggak. Tahap ketiga kan jadi striker tuh, main babak kedua langsung hat trick pas seleksi. Oke. Mungkin dari itu emang udah yakin potensinya di striker mungkin gitu. Jadi ada bakat natural yang mungkin ya itu Iya yang mungkin terlihat lah dari kacamata Dennis. Dennis Wise dan juga teman-temannya lah pada saat itu ya. Melihat potensi kamu yang ternyata bisa nih untuk jadi striker, langsung hat trick di langsung hat trick di situ. Ini nggak bikin sih tapi emang beneran hat trick. Ya terus sampai Inggris kan emang pelongo karena kan jadi dari stopper ke striker. Ya, mungkin dikasih ini sih privat striker sih di sana. Jadi setiap finishing tuh pasti aku dikasih tahu harus gimana gerakannya. Gitu. Terus yang terakhir Garuda Select terakhir saya dikasih tahu movement di dalam kotak penalti. Yes. Itu sih yang bikin saya kagum. Body shape-nya Iya. harus betul. Kagumnya tuh bukan tentang ngelatihnya, sedetail itu gitu loh ngelatihnya. Mungkin kamu bisa kasih contoh-contohnya nggak sih Oki? Detail-detail yang kamu maksud tuh seperti apa sih mungkin ketika kamu dilatih untuk finishing gitu. Gimana? Dari sudut badan, terus tumpuan kaki sama ayunan itu udah sedetail mungkin sih. Oke. Jadi misal kita ke pojok sana ngarahinnya, kayak tumpuannya udah beda lagi. Misal ke situ tumpuannya beda lagi. Terus diajarinnya di situ. Kalau dari teknik syuting kan semua memang udah tahu kan, Ya, tapi tinggal tumpuan, terus badannya gimana. Jadi itu nggak asal gitu ya. Jadi benar-benar di-create agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan planning begitu ya. Wow. Keren. Itu yang pada akhirnya kita jadi tahu gitu loh bahwa buat menciptakan sebuah bibit itu nggak cepet ya. Ada tahap-tahapannya. Bahkan juga kalau misalnya dikelola dengan detail itu bisa untuk lebih bagus lagi gitu ya. Wow. Ada cerita yang mungkin sampai sekarang ini kamu masih selalu kenang nggak sih Oki di saat kamu ada di Europe ya, saat itu di Inggris? Cuma ingat kata-kata Des aja sih, Des Walker. Oke. To touch. Kalau anak-anak Garuda Select ngeliat pasti ketawa ya. To touch. Iya. Kenapa tuh? Nggak boleh langsung balik badan kalau di sepak bola Inggris. Karena kalau kita balik badan musuhnya misal Arsenal, Liverpool, Chelsea itu pasti udah kena hantam. Makanya kita harus tahan bola dulu, biar teman kita gerak baru
kita kasih kita baru lari. Oh, paham. Kalau Iya, di iya. sini kan balik badan bisa langsung ke depan. Kalau Iya, di sana balik badan udah ada orang datang. Iya. Dengan high press ya. Iya, express. Oke. Di Wow. situ sih. Jadi belajar nih saya PSS fans sama Hoki Caraka dengan apa yang didapatkan di Inggris tentunya di program Garuda Select. Keren Hoki. Tos aja. Oh, Belum selesai, masih nanti dong. Saya masih ingin mendengar Hoki Golden Ways. Oke, maksudnya apa tuh? Hoki Golden Mas. Ways Apa tuh? Dennis West. bukan Oh. jalan, Makanya. jalan emas. Oh. Hoki jalan emas. Membimbing Enggak si untuk meraih Mountain hoki. itu ya? Bukan. Hoki Mountain apa tuh? Bukan. Oke, sekarang kita balik ke Indonesia. Jadi hoki pun juga kamu mendapatkan panggilan ya di tim nasional Indonesia gitu. Bahkan juga kalau aku hitung-hitung udah ada koleksi gol bersama dengan tim nasional Indonesia muda ya. Ada 7. Yes. Total ada 7 gol. 7 gol. Kamu di timnas nggak main-main juga kamu sempat hat-trick. Quad-trick juga ya. Iya. Jadi Ya 7 walaupun gol tuh lawannya kotak sama muda. hat-trick ya. Walaupun lawannya kecil. Kan hat-tricknya lawan Timor Leste. Hat-tricknya lawan Brunei gitu kan. Iya. Tapi susah juga sih. Susah juga ya. Iya. Kamu ngomong susah setelah mudah ya. Enggak, maksudnya kan negara yang Iya. sepak bolanya di bawah Ngerti. kita gitu Iya. maksudnya. Terus kalau sepak bola mereka sih bagus, cuman mungkin lebih beruntung Indonesia aja sih. Lebih beruntung ke hoki karena bisa quad-trick, bisa hat-trick gitu. Iya. Cuman aku juga sebetulnya penasaran ya ketika kamu nyetak hat-trick, quad-trick gitu ya. Di rumah kamu tuh rame apa gitu Hoki? Atau mungkin di kawasan Gunung Kidul dan sekitarnya di saat kamu main gitu loh. Kalau itu aku nggak mantau sih. Iya. Karena bukan CCTV kan. Kalau di rumah katanya sih emang sampai lompat-lompat, jungkir balik gitu orang tua. Ya apa sih ya, happy banget ya Iya. maksudnya. Anaknya quad-trick, hat-trick gitu loh. Terus tingkatkan Hoki ya. Amin. Makanya Siap, insya Allah. besok ada 6 gol langsung dari Hoki Caraka. Amin. Lawan Thailand. Itu dia. Kita berharap agar Indonesia bisa menang lawan Thailand dan Hoki bisa nyetak gol di situ. Oke. Baik nih Hoki, di saat kamu bersama dengan tim nasional Indonesia kan kamu juga dilatih oleh coach STY. Gitu. Kemarin aku juga sempat ngobrol sama Sadam dan memang ada impression yang sangat oke gitu dari coach STY gitu. Nah, mungkin kalau misalkan dari Hoki Caraka ini kan kita bisa dibilang untuk yang nantinya kompetisi Indonesia berjalan, tapi nanti juga ada untuk turnamen yang mengikut sertakan Indonesia di situ. Iya. Di tahun 2023 ada Piala Dunia, Piala Asia U20 gitu. Jadi agenda untuk timnas Indonesia baik yang senior sama yang muda tuh padat banget lah gitu. Dan tahun depan ada Piala Dunia Piala Under Asia. 20, Piala Asia Under 20 juga. Iya. Oke, secara persiapan pastinya kan sedang akan dilakukan nih. Iya. Cuman ingin tahu juga sih sebetulnya di saat kamu bersama dengan tim nasional Indonesia dan juga coach Sintayong di situ. Pengalaman kamu seperti apa, Hoki? Pengalamannya sih ya kurang lebih sama kayak di Garuda Select, cuman kan kultur sepak bolanya berbeda. Terus pelatih berbeda kan, jadi adaptasinya harus lebih cepat lagi. Ya mungkin kalau coach ST kan emang mau benerin sepak bola Indonesia, jadi kita harus nurut lah apa kata dia. Ya. Terus mungkin porsi latihannya sih yang beda menurutku. Porsi latihannya yang beda. Porsinya tuh kalau boleh tahu berapa mangkok? 3 mangkok. Kena rek. Berapa porsi itu? Atau mungkin aku bisa gambarin ya PSS fans kan kalau seandainya untuk latihan tuh ada fisiknya dulu, terus baru masuk ke teknik gitu. Habis itu fisik lagi bisa jadi kayak gitu. Tapi Kalau di Garuda Select kan sehari 2 kali ya latihan. Kalau di STY Coach Shin maksudnya 3 kali sehari. Kalau udah mepet pertandingan baru sehari sekali. Jadi misal nih kemarin pas
persiapan AFC. Jam 7 pagi kita jogging. Terus sarapan jam 8. Jam 10 kita gym. Makan siang jam 12. Terus latihan sore jam 3. Makan malam jam 7. Oke. Setiap hari sampai 1 minggu. Di situ baru ini sih. Udah satu kali sehari. Ya. Tapi kalau untuk dari secara pribadi nih, pribadi ke pribadi gitu, Coach Sintayong di mata hoki itu sosok yang seperti apa? Pahlawan sih. Pahlawan. Iya, pahlawan perang. Oke. Kenapa? Ya. Kenapa? Ya kan belum ada 2 tahun kan megang Indonesia Yes. bisa ngelolosin Piala Asia, ngelolosin kita ngelolosin Piala Asia. Iya, Piala Asia. Dua kelompok umur Iya, kan. dua kelompok umur, Senior sama senior apa udah 3? Under 20 senior. Senior sama Yes. U20 kan. Yap. Gimana kalau udah 5 tahun, 10 tahun megang Indonesia? Lo bisa ikut Piala Dunia gitu. Iya. Iya kan? Dan dia seorang diri gitu ya, buat bentuk yang dari muda senior, Gak ada capeknya senior lagi. ke mudanya lagi gitu kan, dibikin tuh semuanya, Iya. blueprintnya untuk tim nasional Indonesia. Bukan itu doang sih, jadi kan teknik sepak bola Indonesia kita jadi terbantu ya kan, terbenahi visi misi bermain sepak bola kita. Iya. Terus mental kita dibenahin juga. Kalau kemarin kita nggak ada mental nih, lawan Thailand kemarin udah habis 2-1 itu. Oke. Betul. Karena emang mental kita udah dibenahi sama coach ya, jadi bisa menang 3-2 kan. Tapi ada message yang nyeleneh nggak sih dari Coach Sintayong, atau memang dia orangnya pribadi yang tegas gitu kalau ke pemain hoki? Kalau di lapangan dia kadang kalau lagi moodnya bagus nih, kadang lucu, kalau moodnya jelek ya galak ya. Karena kan emang dia pengennya kalau di lapangan emang fokus sama latihan, gak ada bercanda-bercanda. Tapi terlalu over fokus juga nggak bagus. Dia nggak mau terlalu over fokus. Kalau di luar lapangan dia lucu sih. Iya, kelihatan sih dari beberapa video-video yang biasanya ada di Instagram atau mungkin juga beredar luas di sosial media lah. Iya, lucu kalau Sosok yang humoris juga ya dia ya. kalau misal sama Ronaldo sama Marcelino itu pas video meeting walaupun bener nih tetap dicoret-coret mukanya. Lucu sih. Sangat menarik. Waduh. Ceritanya hoki di Garuda Select, ceritanya hoki di Timnas Indonesia, ceritanya hoki di PSS Sleman. Dan dengan dengan pengalaman yang hoki miliki, asik. Oke. Itu luar biasa. Di usia muda gitu ya. Dan apa yang kamu udah korbankan lah ya. Pahit-pahitnya yang kamu jalanin gitu di usia kamu dari SMP itu ya, oke. Dari SD, SMP, SMA, SMP dari SMP. SMP itu. Karena yang mulai ditekunin kan dari SMP. Oh yes, SMP jadi ya. Jadi ketika kamu SMP, terus habis itu juga sampai sekarang ini kamu udah ada di tahap yang dimana kamu kalau dibilang berhasil juga masih panjang banget perjalanan kamu hoki. Terlalu Tapi muda. on the way gitu kan. Amin. Untuk dapat yang jauh lebih berhasil lagi lah ke depannya. Selamat datang di perjalanan. Selamat datang di hutan rimba. Hutan rimba. Welcome to the jungle. Iya. Betul tuh. Gimana orang tua di saat kamu melihat saat ini gitu loh? Ikut bangga sih, terus cuma ninggal satu pesan aja. Pesannya mau denger gak? Aku sih sebetulnya kalau saya nih kayak denger pesan orang tua tuh bisa Iya. aktor bikin nangis ya. Tapi gak apa-apa namanya. Enggak, ini pesannya bukan bikin sedih sih, tapi Memotivasi juga ya pastinya. memotivasi. Gimana tuh Hoki? Walaupun besok udah sukses jangan terlena karena uang. Tapi tetap sederhana kayak zaman sebelum punya uang. Karena kan uang emang segalanya, tapi kalau uang jadiin kita pacuan, kita terlalu over nanti bahaya. Itu sih. Terus kalau lagi down, lihat spion ke belakang, ada orang nggak nyeberangi. Lihat spion masa lalu itu. Main dulu spion weh, kacanya ora ono. Lihat masa lalu. Lihat masa lalu yang pahit-pahit kita lalui gitu.
Iya, biar nggak terlalu terlalu enjoy lah. Kita tetap terpacu biar tetap kudanya tetap sprint. Yes. Bahasa Inggrisnya tuh ojo dumeh ya. Itu bahasa Jawa. Amin lah pokoknya, pastinya banyak lah yang percaya dengan apa yang udah Hoki jalanin, bahkan juga untuk jalan ke depannya sangat terbuka lebar untuk Hoki nantinya juga bisa meraih mimpi-mimpi yang pastinya besar lah dari Hoki. Nah kita sekarang menuju untuk membicarakan mimpi itu, Hoki. Kamu sekarang berarti usia 18 18 tahun. tahun. 18 tahun. Kalau James berapa? Saya 19. Sama dong. Iya, kamu kelas 2, aku kelas 3, oke. Aku kelas 3. Kamu kelas 3 sekarang? Berarti kuliah. Saya nggak naik. Oh, nggak naik. Iya, satu angkatan jadinya. Oke, Hoki. 18 tahun, udah ada beberapa pencapaian yang kamu udah dapetin, Hoki. Alhamdulillah. Kamu udah mulai kebayang belum sih sebetulnya untuk 5 tahun ke depan gitu? Karena saya selalu percaya gitu kan, kalau misalkan untuk laki itu kan pasti kita ada di fase dimana kalau 20 tuh mikirin nanti sampai 30 seperti apa gitu. Kamu sudah memulai untuk berkiprah atau mungkin aku juga bisa berkarir ya? Bisa bilang Tentang berkarir sepak bola atau muda gitu. kehidupan? Sepak bola dulu deh. Sepak bola dulu. Kalau sepak bola sih masih pengen cari jam bermain di sini. Kalau memang belum dikasih jam main ya nunggu sampai ada kesempatan. Sampai bisa dipercaya setiap pertandingan. Terus kalau emang Itu di PSS ya? Ya. 1 tahun ke depan nih. Nah, kalau misal 2 sampai 10 tahun ke depan pengennya cari klub Eropa sih. Biar bisa makin pede aja main bolanya gitu. Biar tekniknya bagus, visi misinya ada gitu. Bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia. Amin. Tapi kan Eropa luas nih, Hoki. Kalau disuruh pilih gitu, kamu mau milih salah satu negara atau memang udahlah yang penting aku bisa main di Eropa? Yang penting Eropa sih. Yang penting Eropa. Walaupun kita di Eropa manapun, kalau di Eropa ya pasti sepak bolanya emang beda dari Asia Tenggara, ASEAN. Kalau emang Eropa ya kalau boleh di Belanda aja nggak apa-apa sih. Mantap. Kalau boleh memilih, Iya. ya kan siapa tahu nih bener-bener ada yang denger gitu. Langsung terus tiba-tiba, "Woi, menarik nih sepertinya gitu." Tapi ya Ayak ini. Susan kocok di sini dulu. Iya. Kita masih pengen lihat kamu di first team, Hoki. Amin. Kita masih pengen lihat Hoki mencetak gol buat Super Elang Jawa. Amin. Karena kita sangat yakin Hoki bisa mendapatkan itu. Mau lihat hatiku nggak? Mau dong. Kayak berlambangnya Sleman soalnya gitu. Yoi. Mantap. Waduh, padahal waktu pas di saat kamu usia muda kan sempat seleksi itu di Jawa Timur ya. Gak usah disebutkan lah. Udah banyak yang tahu. Udah banyak yang tahu juga gitu. Tapi pada akhirnya semesta mendukung, semesta memberikan jalan Hoki ke PSS juga. Ikut elang terbang tinggi. Nah, Hoki. Apa ya yang mungkin PSS fans masih belum tahu dari Hoki Caraka, kita coba cari tahu deh kalau begitu ya. Udah habis ya. Masa sih? Hobi apa, Hoki? Hobi main bola voli sama mancing. Mancing. Wih, bola voli biasanya sama siapa? Sama kampung di Oh, kampung. sama kampung, sama teman-teman di sana. Iya, Gitu. cuma- Mancing pun juga sama. Ya. Mancing sama orang tua sama adik. Orang tua sama adik. Iya. Ih, menarik sekali. Mancing ya. belut tapi. Mancing belut. Mancing belut. Ngorek gitu pakai senar. Tak pikir pakai mancing. Enggak. Mancing mania mantul. Kalau itu terlalu gampang. Mainstream. Tapi ini mancing belut. Mancing belut. Tapi bukan belut listrik kan, Hoki? Bukan. Oke. Gimana tuh caranya, Hoki? Kalau seandainya kamu bisa menggambarkan nih ke pesan. Jadi kalau seandainya untuk mancing belut tuh, Senarnya dibikin kayak tampar gitu. oke. Jadi kan bisa diputer-puter tuh. Terus kita cari lubang. Ya nggak tahu lubang ikan atau lubang belut kan. Lubang kepiting juga nggak tahu ya. Kita korek ya, kalau dapatnya kepiting ya kita cari lagi. Kalau Oh iya. dapatnya belut ya kita tarik-tarikan gitu. Seru. Tarik-tarikan Ya karena hobi ya namanya, tarik-tarikan sama belut apalagi dapat besar kan. Tarik-tarikannya sampai gini nih. Tarik ulur gitu ya. Kalau belut besar kan pasti ngelawan. Kalau kita nggak ini, Paling besar berapa tuh, Hoki, biasanya kalau seandainya kamu dapat? kemarin aku dapat segini. Pas. Tapi belut kolam. Oh.
Oh, enak banget jadi lapar aku kalau gede misalkan banget ini. menggambarkan bulut itu digoreng gitu ya. Digoreng, di mangut, tahu mangut? Mangut diapain tuh? Disanten. Oh, iya. Disanten. Oke. Mungkin Pak Sesman sudah ada yang tahu mangut lah ya. Mangut. Iya. Mangut, asalkan jangan manyun. Nah, kalau buat yang kamu lakukan nih kalau seandainya lagi di mes pemain gitu. Kan ada bapak lah di sana kan banyak. Abang-abang. Abang-abang Om-om. gitu. Om gemes lah di mes. Kamu biasanya apa tuh activity yang kamu jalanin di sana? Oke. Mungkin kalau pagi kita nge-gym. Aku biasanya sama Fanny. Kita nge-gym terus. Kalau di malam hari biasanya fit call sama cewekku, sama orang tua. Biasanya orang tua dulu atau cewek dulu? Dua-duanya bareng ya. Oh, bareng. Iya, bareng. Jadi langsung di Dua HP maksudnya. Oh, 2 HP. Aku pikir langsung dari Enggak. aplikasi itu dua-duanya ditempelin gitu loh. Belum berani. Terus fit call. kalau misal emang lagi bosen banget sama obrolan di chat, main game sama Om Riki, Pak RT, sama Doyok. Lembat itu ya. Satu tim. Bikin ini nanti ya tim e-sports PSS. Waduh. Khusus dari pemain-pemain PSS gitu. Sebenarnya tadi nggak mau bilang main game sih. Takut Maunya? pro player Slemannya iri hati ya. Ya Allah, dihujat tinggi hati nanti. Bercanda. Enggak. Kan kualitinya berbeda. Iya, beda lah. Gitu. Lebih bagus di PSS. Iya. Enggak. PSS semuanya bagus. Amin. PUBG esports bagus. PUBG yang dimainin sama pemain PSS juga bagus. Jadi kita besok bikin konten aja bareng-bareng kali ya. Seru tuh kayaknya. Kayaknya kena mental sih. Studio kita sedang siapkan. Oh, keren. Jadi biar nanti bisa kita bikinin konten itu. Cafe juga ada. Bisa. Ini teknisi sudah ada di sini ya. Hmm. Ada Bang Dedi, ada Bang Aldi. Jadi gampang semua bisa untuk tereksekusi. Bandara? Kulon Progo. Siapa tahu bikin bundaran buat helikopter itu ya. Enggak itu ya. Nah, lanjut lagi nih. Oke. Tadi kan karena kamu sounding cewek kamu. Aduh, kamu masih muda udah pacaran itu nanti kalau seandainya putus gimana, Oki? Enggak. Kamu LDR loh. Kalau pacaran itu sebenarnya bukan buat apa-apa, cuma buat support aja sih. Ya kan kadang kita emang di sepak bola nggak ada yang manis terus gitu. Iya. Kadang kalau kesel kan emang ceritanya kalau ke orang tua kan kadang ceritanya ya cuma iyo sabar le. Nah, kalau ke cewek ya kita kan disemangati. Oh, berarti sekarang apa ya aku bisa bilang tuh dengan adanya pacar dari Hoki Caraka, kamu bisa menjadi tempat di mana Hoki ini mendapatkan message yang positif yang bisa ningkatin lagi semangatnya Hoki gitu ya. Amin. Namanya siapa? Hoki. Waduh, disepil ini. Disepil. Tapi nggak usah. Jangan. Kata produser nggak boleh. Disepil nggak apa-apa ini, sepil aja. Oh, boleh. Ternyata boleh Pak Sesmen. Disepil. Namanya Raisa pakai Y. Raisa pakai Y. Oke, Raisya. Nama panjangnya? Nah panjangnya Raisa. Jangan dong, nanti ketahuan IG-nya. Oh gitu. Iya. Bagaimana? Oh, Bagaimana Pak Produser? jangan dong. Pengurai masa. Oh iya. Jangan. Itu nanti ketahuan, nanti dihujat. Aduh, Raisya pengurai rasa. Kok pengurai rasa sih? Pengurai masa. Oke. Ya, semoga langgeng ya Hoki ya. Amin. Karena tentunya dengan adanya apa ya hubungan yang baik, maka nantinya juga bisa untuk menghasilkan sesuatu yang baik juga. Tapi yang pasti karir harus Yang penting pacarannya meningkat sewajarnya. terus. Apa ya? Pacarannya sewajarnya. Gimana? Pacarannya sewajarnya aja. Oh, sewajar. Iya. Aku sih nggak tahu ya yang nggak wajar tuh kayak gimana. Enggak wajar misalnya kan pakai mobil nih. Kan yang cewek ditaruh atas ya. Kan enggak wajar tuh, masa pacaran kayak gitu kan enggak seru. Iya. Gak apa-apa sih Oki, nikmati usia mudamu Oki. Mungkin kalau saya aku mikirnya kalau
kasih atas ya. Ya benar sama kayak kamu, kasih atas mobil. Iya. Ya. Seru Oke. itu kayaknya ya. Coba yuk. Oke, kalau seandainya nih Oki, kita ngomongin soal kedekatan kamu nih sama pemain yang ada di PSS, ada di Timnas, sama ada di Garuda Select itu. Siapa sih teman-teman dekat kamu nih Oki? Yang paling deket deh sama kamu atau mungkin udah jadi apa ya? Broman. Gak tahu sih, aku semenjak main bola nih dekatnya sama kiper terus. Kiper terus. Iya. Pas tuh SSB kiper Rakauta yang dari akademi juga. Terus yang di Garuda Select kiper juga Adre sama Dava. Yang di Sleman sama Fani. Oh, di Mas Oni ya. Ya. Sama yang di Timnas Cahya. Kiper semua. Cahya sama Edgar. Oke. Jadi kayak ada kedekatan yang memang kamu juga sebetulnya nggak bisa gambarin gitu kenapa oh ya yang paling dekat sama kiper gitu ya. Karena kan striker emang sering berhadapan sama kiper kalau latihan. Oh, Ya, jadi mungkin ada pesan-pesan juga. ejek-ejekan kan Atau jadi gimana? seru kan. Oh. Misal ngegolin kita selebrasi depannya. Kalau misal nggak gol mereka hina balik gitu kan seru jadinya. Iya, Makanya iya, mungkin iya, dari iya, situ kiper lebih deket sih. Nah, ngomongin soal gol nih Oki. Dari Yes. gol-gol yang kamu udah dapetin lah di pengalaman kamu di Inggris, terus juga di Timnas yang paling memorable buat kamu. Ngegolin lawan Arsenal. Ngegolin lawan Arsenal. ya. Pada saat itu kita menang nggak Garuda Select-nya? Kalah dong. 4-1 ya. Tapi kamu mencetak gol tunggal di situ. Iya. Kenapa? Kok paling berkesannya adalah di saat kamu mencetak gol untuk bobol gawang Arsenal? Ya kapan lagi mau bobol gawang Arsenal? Iya, walaupun itu Arsenal muda ya. Iya. Ya udah bangga lah, pokoknya bangga banget lah di situ karena kan emang tujuan awal kesini mau lawan tim-tim Premier League. Terus bisa cetak gol apalagi? Gimana senengnya tuh? Dan yang ada di situ adalah apa ya, ibarat kata regenerasi di Arsenal juga gitu ya. Ada ini yang gelandangnya timnas Inggris nomor 10, lupa aku namanya. Pokoknya ada Smith Rowe. kayaknya itu. Pokoknya nomor 10 di Arsenal itu keren kali itu. Oh iya iya iya. Terus yang akademinya yang naik kemarin tuh belum lama itu dari ini. Pokoknya mantan lawanku jadi pemain terkenal di dunia. Wih. Iya. Kemarin lawan back mudanya Manchester City yang udah naik ke senior. Wow. Terus Jenengnya siapa? Walker gitu namanya. Walker. Disebutnya Ker ya. Kering. Oke, dia Terus sekarang ada di Billy ini ya, Gilmore? first team. Billy Gilmore. Iya, pas lawan Norwich. Norwich. Billy Gilmore. Itu pemain mudanya Chelsea dipinjemin ke Norwich. Oh, Palmer terus Ezekiel. Duazel. Bukan, itu kan Indonesia. Ezekiel di mana tuh? Dia Apa? mainnya Ezekiel. Iya, di Young City Di Young City juga. tapi udah promosi. Oh, wow. Wow. Yang Palmer itu yang sebenarnya nggak kelihatan Palmer pas main. Tapi tiba-tiba aja debut di Manchester City. Wow. Ya, semoga Oki bisa lah nanti ya. Ketika kamu memilih, aduh mana nih negara Eropa yang bisa untuk nantinya aku main gitu, aku bisa berkiprah di luar negeri gitu ya. Semoga Inggris ya. Karena kan misalnya untuk nantinya pemain Indonesia bisa main di Inggris kan secara nggak langsung ranking FIFA Indonesia harus bagus dulu kan. Gitu. Jadinya bisa untuk Ya kan emang kita lagi push supply di sana. Indonesia lagi push rank ya, Ya, semoga rank. Iya. ke 50 besar. Amin. 100 besar lah bisa main di ini. 100 dulu, terus habis itu kita bisa untuk Iya. Kalau 100 kan berhitung lah nanti di sana. kalau 100 kan kita udah bisa ikut kualifikasi Piala Dunia. Ya siapa tahu lolos kan kita nggak tahu. Iya. Lolos siapa ngira kita Piala Dunia. Sopongiro. Iya. Siapa ngira orang yono ini. Ya pada intinya memang kalau seandainya membicarakan hoki caraka ini, aku bisa yakin betul lah banyak harapan yang ada di pundak kamu dari
penikmat, pencinta sepak bola Indonesia, termasuk juga pastinya PSS fans gitu kan. Kalau dari PSS fans berharapnya kamu bisa segera mendapatkan menit bermain yang kamu butuhkan untuk mengembangkan potensi kamu. Kalau untuk yang melihat kamu di tim nasional Indonesia adalah bagaimana kamu bisa berprogres di Nasional. tim nasional Indonesia agar nantinya karir kamu pun juga yang aku yakin betul lah dari PSS pasti footstep kamu selanjutnya bermain di luar negeri. Kita selalu support pastinya untuk kiprah dari Hoki Caraka. Mungkin Hoki ada message nih buat anak-anak muda yang kamu mungkin bisa flashback lagi di saat kamu di usia 14, 15 gitu. Nah sekarang di depan kamu adalah pemain muda itu. Tadi kan kamu kasih contoh tuh teman kamu ada yang nggak semangat karena putus cinta. Nah ini kamu kasih semangat nih buat anak-anak muda. Apa ya? Nungguin ya. Oke. Buat teman-teman yang pengen karirnya maju sih cuma disiplin, terus nambah porsi latihan, doa sama pangestune wong tua. Pangestune wong tua. Karena pasti kalau saya udah bicara soal pangestune wong tua tuh udahlah. Kita mau apa aja pasti ada aja deh jalannya. Pasti ada jalan. Kalau kita seenaknya sendiri sama orang tua ya walaupun kamu sejago apapun kalau orang tua udah kasih kamu asap ya susah. Misal kamu sekelas Messi kamu dikatain orang tua, Aku jadi takut main azab. udah siar dong. Benar Pokoknya sih. itulah. Iya. Jangan berani-berani sama ibu apalagi. Yes. Wah, kita punya moto hidup yang sama ya. Iya. Kalau ada masalah pun kalau nyenggol aku nggak apa-apa, kalau nyenggol orang tua jangan. Bunuh-bunuhan kalau nyenggol orang tua. Aku ngajak ini si Jindan sama siapa tuh Habib cicitnya Aprio. Ente kadang-kadang Iya, ente kadang-kadang. Aduh, gua sulap juga nih. Oke, thank you. Makasih. Thank you banget kamu udah main di PSZ Podcast dengan cerita yang kamu udah sampaikan. Sebetulnya pingin panjang lagi sih Oki, tapi kelihatannya Sebenarnya ini memang- bukan podcast, apa tuh? stand up comedy. Stand up comedy. Ya, siapa tahu nanti kan Hoki bisa menceritakan keluh kesahnya Hoki selama berkarir, terus habis itu dibikin lucu-lucuan tuh juga asik tuh Hoki ya. Bikin buku mungkin. Buku Hoki Caraka, Golden Ways, Shot of Mountain. Iya. Shot of Mountain. Gunung Kidul. Oh iya ya. Itu kan julukan baru itu. Shot of Mountain. Sampai ketawa-ketawa aku baca. Julukan apa ini? SOM. Pokoknya kebanggaan dari Gunung Kidul juga lah pastinya untuk Hoki Caraka. Do the best. Ya, Minum. jangan berhenti untuk bermimpi Hoki. Ingat jangan tinggi hati, Rendah hati. tetap rendah hati. Anda pasor. Ojo dume. Iya aja tuh. Yes. Gara-gara itu sih aku tetap ingat terus jangan tinggi hati. Kupin nih. Ya. Aku sematkan di hati. Tipin. Yes. Kamu bisa Hoki. Bisa. Bubar. Thank you Hoki. Kalau begitu last but not least ya. Iya. Kita ngomong PSS Sleman Ale. Oke. PS Sleman. Ale. Ulang dong. Kamu dong yang. Aku ya? Iya kan hostnya. 1, 2, 3. PSS Sleman Ale. Mantap. Makasih. Yes. Saya suka dengan Golden Wish kamu. Raisya besok diundang ke sini ya.